Hai teman-temanku, di video kali ini kita beralih ke Marvel Studio. Di sini kita akan membicarakan tentang Spider-Man Homecoming yang dirilis pada tahun 2017. Yakin banget nih kalau kalian semua pasti gak asing lagi dengan Spider-Man. Seperti biasa, kita telusuri dulu fakta-fakta yang terkandung dalam film Spider-Man. Yang pertama, tahukah kamu bahwa film Spider-Man pertama kali dirilis sejak tahun 1977? Pada saat itu, film Spider-Man ditayangkan di televisi Amerika Serikat dan juga ditayangkan di bioskop di negara-negara lain. Yang kedua, kalau diteliti, para aktor yang menjadi pemeran utama Spider-Man tiap episodenya semakin muda. Jika kita lihat dari Spider-Man tahun 2002 yang diperankan oleh Tobey Maguire berusia 27 tahun, dan pada saat itu diceritakan bahwa Peter Parker duduk di bangku perkuliahan. Lalu pada tahun 2012 pemeran Spider-Man digantikan oleh Andrew Garfield yang berusia 29 tahun. Dan pada 2017 yang sedang kita bicarakan ini diperankan oleh Tom Holland yang berusia 19 tahun. Jadi dalam Spider-Man Homecoming menceritakan Peter Parker dalam masa sekolah SMA. Demikian juga Bibi May yang terlihat sangat muda dibandingkan dengan Bibi May dalam Spider-Man 2002 dan 2012. Yang ketiga, dalam scene awal film tampak Adrian Toomes sedang membersihkan reruntuhan. Nah, reruntuhan ini terjadi akibat pertempuran antara Avengers dengan Chitauri dan Loki dalam film The Avengers pada tahun 2012. Yang keempat, senjata yang digunakan Beast digantikan oleh Squid. Yang dikenal sebagai Shocker adalah sarung tangan hydraulic crossbones yang dibuang oleh Captain America pada film Captain America Civil War 2016 yang sekarang dimodifikasi oleh tim Toomes yang bisa mengeluarkan aliran listrik untuk mengalahkan Spider-Man. Yang kelima, di film Spider-Man Homecoming ini juga ternyata ada hubungannya dengan film Captain America Civil War. Hal ini terbukti saat Peter Parker menceritakan kepada Ned tentang dia berhasil merebut tameng Captain America, dan saat dia bertanya kepada Tony Stark apakah dia boleh menyimpan baju Spider-Man pemberiannya. Yang keenam, Tom Holland sebagai pemeran utama Spider-Man Homecoming ternyata sempat berbicara saat ditanya oleh wartawan pada tahun 2013 tentang peran siapa yang ingin dimainkannya ke depannya. Dan pada saat itu Tom Holland menjawab mungkin Spider-Man. What kind of superhero? Maybe Spider-Man in like 10 years time. Maybe. Dan 4 tahun kemudian, yaitu 2017, keinginan Tom Holland benar-benar terwujud karena Tom Holland berhasil mengalahkan beberapa aktor terkenal seperti Nat Wolff, Asa Butterfield, dan Logan Lerman. Yang ketujuh, Good evening, Peter. Congratulations on completing the rigorous training and gaining access to your... I think I should probably give you a name. What about Karen? pengisi suara Karen kostum Spider-Man yaitu Jennifer Connelly. Dia adalah istri dari Paul Bettany yang merupakan pengisi suara Jarvis dan juga pemeran Vision. Yang kedelapan, kepala sekolah Peter Parker diperankan oleh Kenneth Choi. Kenneth Choi sebelumnya pernah berperan sebagai Jim Morita, yaitu rekan tim Captain America di film pertama. Yang kesembilan, kalau kalian perhatikan lagi nih di film, terutama di sekolah Peter Parker, ada beberapa foto yang gak asing loh, yaitu foto Howard Stark adalah ayah dari Tony Stark, Iron Man. Abraham Erskine adalah pemberi serum pada Steve Rogers, Captain America, dan juga ada Bruce Banner yaitu Hulk. Untuk bisa lebih dekat ke para pemain, tidak ada salahnya kita mengetahui sekilas informasi profil para tokoh utama dalam Spider-Man Homecoming. Yang pertama, Tom Holland sebagai Peter Parker atau Spider-Man. Thomas Stanley Holland atau Holland lahir pada tanggal 1 Juni 1996 dan ayahnya bernama Dominic Holland adalah seorang komedian dan penulis, sedangkan ibunya adalah seorang fotografer. Tom adalah lulusan dari sekolah BRIT School for Performing Arts pada tahun 2014 dan sebelumnya dia bersekolah di Wimbledon College. Tom memulai karir aktingnya di pusat teater profesional Inggris pada tahun 2008 sampai 2010 dan terkenal dalam Billy Elliot Musical. Tom juga pernah mengisi suara show versi bahasa Inggris dalam film animasi Jepang The Secret World of Ariete pada tahun 2010.
Setelah itu, Tom mulai terjun dalam dunia layar lebar The Impossible pada tahun 2012. Karena aktingnya yang luar biasa dalam film The Impossible, ia berhasil meraih banyak penghargaan dan banyak penghargaan ini menghantarkan Tom masuk dalam industri hiburan Hollywood pada tahun 2015. Namun sebelumnya Tom berperan sebagai peran pendukung dalam film Lock pada tahun 2014, dan inilah film-film berikutnya yang berhasil dibintangi oleh Tom Holland. Yang kedua, Robert John Downey Jr. lahir pada tanggal 4 April 1965 dan ayahnya yaitu Robert Downey Sr. adalah seorang aktor dan pembuat film, sedangkan ibunya adalah seorang aktris dalam film The Downey Senior. Sejak Downey Jr. berumur 5 tahun, ia memulai karir aktingnya di film Pound pada tahun 1970 yang merupakan film garapan Downey Senior, ayahnya. Pada usia 10 tahun, ia tinggal di Inggris dan belajar balet klasik sebagai bagian kurikulum. Pada tahun 1978, Downey pindah bersama ayahnya ke New York setelah orang tuanya bercerai, khususnya ke Hollywood untuk mengejar karir. Diikuti dengan beberapa film berikutnya, pada tahun 1992, Downey memerankan karakter biografi Chaplin dan ia dinominasikan sebagai aktor terbaik dan memenangkan penghargaan BAFTA. Dari tahun 1996 hingga 2001, Robert Downey tersandung masalah narkoba dan dia ditangkap beberapa kali hingga harus tetap dalam program perawatan narkoba sesuai perintah pengadilan. Hal ini disebabkan karena dia telah kecanduan narkoba sejak usia 8 tahun karena ayahnya juga seorang pecandu narkoba telah memberikan narkoba kepadanya, dan kemudian pada tahun 2003 Mel Gibson membayar jaminan asuransi Downey dalam film The Singing Detective. Kemudian Downey berhasil membintangi dalam film komedi lainnya hingga akhirnya dia mendapatkan nominasi Academy Award for Best Supporting Actor, dan berikutnya dia mendapatkan pengakuan global saat membintangi sebagai Tony Stark yaitu Iron Man yang dimulai pada tahun 2007. Dilanjutkan dengan banyaknya judul film yang dibintanginya. Menurut majalah Time pada tahun 2008, Downey adalah di antara 100 orang paling berpengaruh di dunia dari 2013 hingga 2015. Dia terdaftar oleh Forbes sebagai aktor bayaran tertinggi Hollywood dan filmnya meraup lebih dari 14,4 miliar dolar di seluruh dunia. Yang ketiga, Michael Keaton sebagai Adrian Toomes atau Vulture. Michael John Douglas atau Michael Keaton lahir pada tanggal 5 September 1951. Michael mulai berkarir di dunia film sejak tahun 1976 dalam berbagai judul TV series dan menjadi terkenal saat bermain di film Night Shift pada tahun 1982, Beetlejuice 1988, Batman 1989, dan banyak film lainnya. Dan berikut aktor-aktor yang terlibat dalam Spider-Man Homecoming. Nah, sekarang kita menuju jalan cerita Spider-Man Homecoming. Film ini dimulai dengan kegiatan pembersihan kota pasca pertempuran oleh Adrian Toomes. Namun kegiatan ini diambil alih oleh Department of Damage Control atau DODC yang dikelola oleh Stark Industries dan pemerintah federal atas penyimpanan material alien yang langka. Toomes merasa marah karena diusir dari bisnis ini, maka ia meminta karyawannya untuk tidak mengembalikan materi alien itu, malahan dia menggunakan untuk membuat dan menjual senjata canggih serta menciptakan Vulture. 8 tahun kemudian, perusahaan Toomes semakin sukses dan Peter Parker hendak direkrut oleh Stark di Berlin. Namun karena Stark merasa Peter belum siap menjadi Avenger sepenuhnya, maka Peter melanjutkan studinya di Sekolah Sains dan Teknologi Midtown sambil menanti misi yang ditugaskan untuknya sebagai Spider-Man dari Tony Stark. Di saat Peter datang dari Berlin ke New York,
dia mendapatkan kostum Spider-Man dari Tony Stark, dan tentu saja dengan teknologi yang lebih canggih terlihat pada mata yang bisa membesar dan mengecil sesuai dengan pergerakan mata Peter. Peter menggunakan kostum itu untuk memerangi kejahatan yang terjadi di sekitarnya, dan pada suatu malam Peter melihat adanya pencurian ATM dengan senjata canggih, dan di saat itu Spider-Man berusaha melawan mereka. Di saat Peter pulang ke apartemennya dan masih menggunakan kostum itu, tiba-tiba ia kaget karena ternyata di kamar Peter sudah ada temannya bernama Ned, sehingga Ned mengetahui identitas rahasianya. Di malam berikutnya, Spider-Man mempergoki rekan kerja Toomes sedang menjual senjata kepada penjahat lokal, Aaron Davis. Spider-Man berusaha untuk menangkap para penjahat itu, dan di tengah jalan tidak sengaja mereka menjatuhkan salah satu senjata canggih dan ditemukan oleh Spider-Man. Namun di saat momen Spider-Man akan berhasil menangkap para penjahat itu, tidak disangka dia ditangkap oleh Toomes sebagai Vulture dan Spider-Man dijatuhkan dari ketinggian. Pada saat itu, Spider-Man terlilit parasutnya dan terjatuh ke dalam danau, dan tak lama kemudian datanglah Iron Man, menyelamatkannya dan memperingatinya untuk tidak melawan para penjahat. Di sisi lain, Toomes sangat marah kepada rekan yang kerjaannya kurang beres dan tidak sengaja membunuh Bruce dengan salah satu senjata canggih dan meminta Skulls untuk menggantikan peran Bruce sebagai Shocker. Senjata yang ditemukan Spider-Man ternyata telah dipasangi alat pelacak oleh kelompok Toomes, dan mereka segera mencari untuk mendapatkannya kembali. Parker segera membawa senjata itu ke sekolah agar bisa meneliti bersama Ned dan segera mengeluarkan materi alien dari senjata itu. Pada saat anggota Toomes datang ke sekolah, diam-diam Peter menembakkan alat pelacak ke sepatu salah satu anggota Toomes dan mengetahui bahwa mereka akan menuju ke Maryland untuk melakukan transaksi senjata. Dengan segera Peter dan Ned kembali bergabung pada tim akademik Decathlon yang sebelumnya Peter pernah mengundurkan diri agar dia dapat menghentikan aksi para penjahat. Saat sampai di Maryland, Peter menonaktifkan alat pelacak yang ditanam pada kostum Spider-Man, dan di saat itu pula Peter dapat membuka fitur-fitur canggih di dalamnya serta muncullah suara Karen untuk membantu Peter. Saat Spider-Man beraksi menghentikan Toomes mencuri senjata dari truk DODC, yang terjadi malah Spider-Man terjebak dalam truk itu dan mengakibatkan dia tidak dapat ikut turnamen sekolah. Setelah tim sekolah Peter meraih juara dalam turnamen itu, terjadi insiden karena tiba-tiba materi alien yang dibawa Ned meledak dalam lift karena terpicu oleh infrared sebelumnya. Di saat itu Spider-Man segera beraksi menyelamatkan teman-temannya. Setelah kembali ke New York, Spider-Man menginterogasi Davis untuk mengetahui keberadaan Toomes. Dari situ ia mengetahui rencana Toomes menjual senjata di Staten Island Ferry. Saat Spider-Man menangkap para penjahat anggota Toomes dalam transaksi itu, Toomes datang dan menyebabkan kapal terbelah menjadi dua. Karena Spider-Man tidak mampu menyelamatkan kapal beserta isinya, maka Iron Man datang membantu menyelamatkan para penumpang. Akibat kesalahan yang dibuat Peter itu, maka Tony Stark mengambil kembali kostum Spider-Man. Setelah kejadian itu, Peter kembali menjalani kehidupannya sebagai anak sekolah. Pada suatu waktu, Liz menyetujui ajakan Peter sebagai pasangan pesta dansa. Di saat Peter menyebut Liz untuk acara pesta, Peter mengetahui bahwa Toomes adalah ayah Liz, dan setelah perbincangan di antara mereka, Toomes mengetahui bahwa Peter adalah Spider-Man dan mengancam untuk membunuhnya bila Peter mengganggu rencana Toomes. Pesta dansa pun berlangsung. Di saat Peter dan Liz hendak berdansa berdua, tiba-tiba Peter keluar dari pesta dan segera pergi melawan Toomes yang hendak membajak pesawat DODC yang akan pindah ke markas baru. Di saat itu, Peter mengenakan kostum Spider-Man buatannya sendiri. Di tengah jalan, Spider-Man sempat disergap oleh Skulls, namun berkat bantuan Ned, dia berhasil mengalahkan Skulls. Saat Spider-Man datang ke tempat Toomes segera melawannya dengan menghancurkan balok penyangga bangunan agar balok-balok itu menimpa Spider-Man. Setelah beberapa saat, Spider-Man yang tertimpa balok bangunan berhasil menyelamatkan diri dan segera mengejar Toomes.
Pada akhirnya pesawat yang dibajak Toomes dijatuhkan Spider-Man ke pantai dekat Pulau Kani dan mereka bertarung di sana. Dan di saatnya Spider-Man melihat gas Vulture akan meledak, Spider-Man segera beraksi menolong nyawa Toomes dan meninggalkannya untuk diserahkan polisi bersama pesawat DODC. Setelah peristiwa itu, Peter menolak ajakan Tony Stark bergabung menjadi anggota Avengers. Tapi Tony Stark tetap mengirimkan kostum Spider-Man ke apartemen Peter. Saat Peter melihat paket kostum Spider-Man di kamarnya, Peter segera mencoba memakainya dan di saat itu juga tiba-tiba Bibi May masuk dan melihat Peter. Sedikit bonus dalam adegan di film Spider-Man, Gargan di dalam penjara mendatangi Toomes selalu berkata bahwa Toomes tahu tentang identitas asli Spider-Man. Namun hal itu dibantah oleh Toomes. Sekian video kali ini temanku, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.